Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 505. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Apa identitasnya? Itu akan sangat merugikan bagi benua Tianwu kita. Kita harus membunuhnya saat dia disegel. Anda tidak boleh membiarkannya terus memakan darah dan keluar dari masalah di sini, kata Qin Chen. Dia berteriak dengan keras. Dan seketika itu pedang kuno Banyue muncul di tangannya, menggelegar. Dan aura pedang melonjak, membelah banyak rantai besi yang awalnya menjeratnya. Apa, darahmu sangat kuat. Mati untukku, kata bayangan gelap itu. Dia berteriak dengan marah. Dia kemudian mengangkat tangannya, menggedor, dan beberapa rantai besi terjerat dalam sekejap, berubah menjadi rantai besi yang sangat tebal, dan menembak ke arah Qin Chen. Melihat itu ekspresi Qin Chen berubah, matanya tiba-tiba menegang. Setelah rantai besi itu bergabung menjadi rantai besi yang tebal, kekuatan penghancurnya jauh lebih menakutkan daripada sebelumnya. Qin Chen kemudian mendesak aturan ruang. Seketika itu seluruh tubuhnya menghilang, dan rantai besi itu langsung menghantam kekosongan di mana Qin Chen menghilang. Ayo, pergi juga. Kaisar Jijing menyadari bahwa Qin Chen sengaja membuat marah lawan. Api keemasan tiba-tiba pecah dari seluruh tubuhnya, dan rantai besi yang menjerat tubuhnya langsung pecah. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dari bawah dan muncul di atas langit di aula itu. Dan kemudian sebuah kipas kuno muncul di tangannya. Kipas kuno itu segera ditebaskan, dan segera naga api emas meluncur turun dari aula utama. Akan tetapi bayangan gelap itu kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk. Tiba-tiba cahaya hitam menyala. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya dipelintir menjadi satu, dan mereka naik ke langit. Rantai besi ini langsung melonjak, meledakkan seluruh naga api emas. Dan bahkan energi iblis hitam pekat ini benar-benar merusak api emas. Apa-apaan ini? Kata Kaisar Jijing. Dia terkejut dan buru-buru menarik api emasnya, hanya untuk melihat api yang berdenyut samar. Jelas bahwa sejumlah besar kekuatan elemen api telah dikonsumsi, dan bintik-bintik muncul di kipas kunonya. Dengan ngeri sosoknya buru-buru mundur seraya berkata, hati-hati dengan energi iblis pada rantai besi itu. Itu sebenarnya dapat merusak harta karun tingkat 9. Kipas kunonya ini adalah harta tingkat 9 yang dapat digunakan untuk mengendalikan api. Ini sangat kuat, akan tetapi di bawah energi iblis pada rantai besi itu langsung terkorosi. Mengaum. Pada saat ini Long Batian juga melayangkan serangannya. Serangan telapak tangan berbentuk naga langsung menyapu ke arah bayangan gelap itu. Bayangan gelap itu mengangkat tangannya, dan cahaya dingin melintas di matanya. Lalu kemudian dia mengangkat tangannya, bayangan telapak tangan langsung menyapu. Dan itu langsung menghantam bayangan naga asli yang dilepaskan oleh Long Batian. Bayangan naga asli yang dilepaskan oleh Long Batian itu langsung hancur berkeping-keping, dan raungan yang mencengangkan bergema di seluruh aula. Long Batian tidak tahan dengan kekuatan ini, jadi dia terbang keluar, menyeburkan seteguk darah. Dan sebuah cetakan telapak tangan muncul di dadanya. Sungguh napas yang murni, menelanmu. Saya dapat memulihkan setidaknya 1% dari kekuatan saya, kata bayangan gelap itu. Dia berkata dengan senyum menyeringai. Mendengar ini semua orang terkejut dan mereka semua menghirup udara dingin. Long Batian adalah master teratas di daratan saat ini. Dan bayangan ini mengatakan bahwa setelah dia menelan Long Batian, dia hanya dapat memulihkan kekuatannya 1%. Lalu, seberapa besar kekuatannya pada saat dia berada di masa jayanya? Saat ini sesosok melintas di kehampaan dan muncul di sisi lain dari bayangan gelap itu. Ternyata itu adalah Chu Huahan dari gerbang kabut tersembunyi. Sebuah tongkat tua berwarna hijau muncul di tangannya, dan itu langsung menyapu ke arah bayangan gelap, dan langsung menghantam bayangan gelap itu. Namun tiba-tiba energi hitam pekat keluar dari tubuh bayangan gelap itu dan langsung memukul mundur Chu Huahan. Chu Huahan terbang keluar dengan sudut mulutnya yang berdarah.
Ketika Chu Huahan terbang keluar, bayangan hitam menunjukkan ekspresi yang mengerikan di wajahnya. Dan di antara tangannya, rantai besi yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan langsung bergegas menuju Chu Huahan. Kecepatannya terlalu cepat dan dia datang ke Chu Huahan dalam sekejap. Chu Huahan sudah mati langkah dan dia tidak bisa memblokir rantai besi itu. Namun tiba-tiba di saat itu, sebuah cahaya pedang yang perkasa langsung menebas dan langsung memblokir rantai besi itu. Karena cahaya pedang itu, Chu Huahan akhirnya mendapat kesempatan untuk bernapas. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam lalu menelan beberapa pil penyembuhan. Setelah itu dia memutar kepalanya, dia menemukan bahwa Qin Chen lah yang membantunya. Chu Huahan terkejut, dia mengangguk lalu berkata, "Terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Semua orang berada di camp yang sama sekarang," kata Qin Chen. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Karena dia membantu Chu Huahan, dia berada di pihaknya sendiri. Melihat masih banyak orang yang sepertinya belum pernah melakukan apa-apa, mata Qin Chen tiba-tiba menjadi dingin. "Semuanya, apa yang kalian lakukan dengan Linglung? Apakah Anda hanya akan mati di sini? Atau apakah kalian masih punya motif tersembunyi saat ini? Atau kalian tahu identitas bayangan gelap ini dan sengaja menjebak semua orang?" Teriak Qin Chen dengan suara yang lantang. Matanya menyapu iblis api merah dan Sangguan Gupeng juga yang lainnya. Dia hanya bisa memaksa orang-orang ini untuk mengambil tindakan. Jika tidak, akan sangat sulit bagi mereka untuk menahan bayangan gelap ini. Iblis api merah merasakan tatapan tajam Qin Chen dan jantungnya melonjak. Meskipun dia tidak ingin diekspos, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak bergerak, Qin Chen akan mengungkapkan identitasnya sebagai iblis alien. Pergi. Iblis api merah berputar-putar dalam badai, mengalir melalui lantai besi yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak ke arah bayangan gelap itu. Molly terkejut dan buru-buru berkata, "Tuanku, apakah kita benar-benar akan bergerak? Bukankah kita menyelamatkan Master Iblis yang aneh ini? Kenapa? Apakah kamu ingin identitas kita diekspos? Adapun Master Iblis yang aneh ini, kita tidak perlu memikirkannya lebih banyak," kata iblis api merah. Pada akhirnya dia dan Molly langsung menyerang bersama, menggelegar, dan mereka meledakkan rantai besi itu satu persatu. Pada saat ini Dao Gaoming penuh dengan api, memegang cermin kuno di tangan kirinya dan mengeluarkan 10.000 titik cahaya di kehampaan dengan tangan kanannya. Terkondensasi di cermin kuno dan menembaknya terus-menerus. Apa? Bayangan gelap itu meraung. Mata yang tidak terlihat selama puluhan ribu tahun tiba-tiba terasa sakit, dan dia menoleh dengan cepat. Namun di saat bayangan gelap itu menoleh, dua sosok muncul di belakangnya. Itu adalah Gong Sun Je dan Jai Xiangming. Mereka muncul pada saat bersamaan dan melayangkan serangan ke arah bayangan gelap itu. Bayangan gelap itu benar-benar mengabaikan serangan dari keduanya. Dia hanya fokus dan menabrak cahaya cermin yang dibawa oleh Dao Gaoming. Meledak, cermin harta karun di tangan Dao Gaoming hancur seketika, dan seluruh orang juga terkena dampaknya. Dao Gaoming ingin mundur, tetapi rantai besi berguling, menghalangi jalan mundurnya. Bayangan gelap itu sangat marah dan ingin membunuh Dao Gaoming. Pada saat ini serangan Gong Sun Je dan Jai Xiangming dari kamar dagang Xinzhou juga jatuh. Pada saat kritis, sejumlah besar rantai muncul di belakang bayangan gelap itu untuk menghentikan serangan keduanya. Namun di sisi lain juga serangan iblis api merah dan Molly juga jatuh. Dan boom, api merah hitam meledak di atasnya dan rune yang tak terhitung jumlahnya segera meledak. Bayangan gelap itu sedikit meraung dan dia tidak menyangka akan sangat malu ketika diserang oleh begitu banyak orang. Namun tiba-tiba dia terkejut karena dia merasakan serangan dari iblis api merah dengan aura iblis aliennya. "Apakah ada rasku di antara manusia ini?" kata bayangan gelap itu. Namun sebelum dia sempat berbicara, Pu Qiankun dan Qiu Puchun juga bereaksi. Keduanya mengendalikan sejumlah besar rantai besi dan dua serangan jatuh ke arah bayangan gelap itu. Meledak, serangan itu jatuh. Akan tetapi, bayangan gelap itu hanya tertegun. Rune hitam berkedip di tubuhnya dan dia tidak terluka sama sekali. "Kamu semut yang rendah berani membuat kursi ini marah. Formasi 10.000 setan penguncian langit." Bayangan gelap meraung. Seketika itu energi sihir hitam yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari tubuhnya. Energi sihir hitam melonjak, dan aula itu penuh dengan rantai besi yang menembus. Tidak lagi menyerang tanpa tujuan, tetapi berevolusi menjadi formasi besar.
Ketika energi iblis hitam ini menyapu, rasa krisis tiba-tiba muncul di hati semua orang. Dan seketika itu semua orang mundur. Gong Xunjie dan Jai Xiangming mundur dengan cepat pada saat yang bersamaan. Iblis Api Merah dan Molly juga mundur lebih awal. Namun saat ini Dao Gaoming tidak bisa mundur. Dia terjebak di dalam energi iblis ini dan juga oleh rantai besi itu. "Semuanya, bantu aku," kata Dao Gaoming. Dia berteriak dengan cemas. Seseorang di samping melihat kondisi Dao Gaoming dan dia siap membantu. "Saya akan datang," kata iblis penelan surga. Dia langsung bergegas, dan ketika dia datang, dia langsung menampar rantai besi di sisi Dao Gaoming. Akan tetapi, ketika telapak tangannya jatuh, alih-alih meledakkan rantai besi, dia malah memblokir jalan mundur Dao Gaoming. Alhasil Dao Gaoming benar-benar terbungkus oleh rantai besi itu. Tidak, Dao Gaoming ketakutan dan melawan dengan marah. Namun itu tidak berguna. Energi hitam itu langsung mengkorosi tubuh Dao Gaoming. Dan juga selusin rantai besi langsung merobek tubuhnya. Seketika itu esensi darah dan juga vitalitas kehidupan Dao Gaoming diserap oleh bayangan gelap itu. Aliran esensi dan darah mengalir ke tubuh bayangan gelap. Dan aura di tubuh bayangan gelap menjadi semakin menakutkan. Dan karakter kuno yang menekannya sedikit diregangkan. Iblis penelan surga itu akhirnya bergerak. Gumam Qin-chen. Kemudian dia berkata dengan dingin, "Yang mulia, apakah Anda membantu Dao Gaoming atau sengaja ingin membunuhnya?" Dikabarkan bahwa istana berkabut telah lama bersekongkol dengan iblis alien dan sekarang itu terungkap. Apa? Mendengar ini semua orang terkejut dan menatap Sangguan Gupeng juga iblis penelan surga. "Nah, omong kosong apa ini?" kata Sangguan Gupeng. Ekspresinya tenggelam. Dia menatap Qin-chen dengan dingin. "Omong kosong? Saya khawatir tuan muda ini tidak berbicara omong kosong. Harta karun yang Anda keluarkan juga tidak didesak secara maksimal untuk melawan rantai besi itu sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa saya ini idiot?" kata Qin-chen. Dia mencibir. Begitu pernyataan ini keluar, mata Kaisar Jijing dan yang lainnya menyipit. Ini memang benar, meskipun rantai ini sangat menakutkan. Tapi jika itu diserang dengan seluruh kekuatannya, bukan tidak mungkin untuk meledakkannya. Akan tetapi Sangguan Gupeng dan pria berbaju hitam dari istana berkabut itu belum mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, sebelumnya Dao Gaoming terjebak dan dia akan bergegas keluar. Namun dia malah dibunuh oleh pria berbaju hitam itu. Semua orang mulai mengira bahwa apa yang dikatakan Qin-chen adalah kebenaran. Melihat itu hati Sangguan Gupeng tenggelam. Melihat mata semua orang yang curiga kepadanya, dia tidak menyangka bahwa kesalahan kecil sebelumnya menyebabkan orang-orang meragukan dirinya sendiri. Namun dia kemudian mendengus dan berkata, "Dao Gaoming terjebak, jelas itu karena kekuatannya sendiri yang lemah. Mengapa istana berkabut saya yang disalahkan?" Mendengar ini hati semua orang tenggelam. Namun sekarang memang bukan waktunya untuk pertikaian. Dan juga tidak ada bukti yang cukup. Terlebih lagi mereka tidak berani berkonflik dengan istana berkabut. "Betulkah?" Qin-chen mencibir. "Kalau begitu, biarkan tuan muda ini melihat wajah asli dari orang ini," kata Qin-chen. "Sombong, yang mulia, siapa yang pantas melihat wajah dari murid istana berkabutku?" kata Sangguan Gupeng berkata dengan marah. Sangat tidak mungkin baginya untuk mengekspos iblis penelan surga. Selain itu, orang berbaju hitam di sebelah yang mulia juga sangat misterius. Dapatkah dikatakan bahwa orang berbaju hitam di sebelah yang mulia juga sangat mungkin adalah iblis alien? Kata Sangguan Gupeng mencibir kepada Pukian Kun. "Jika ini masalahnya, Tuan Sangguan Gupeng, dapatkah Anda melawan alien ini?" kata Qin-chen dengan dingin. "Mengapa tidak?" kata Sangguan Gupeng. Dia langsung mendesak harta lonceng Yuan Shizhongnya. Dan segera dia meledakkan bayangan gelap itu. Di bawah pengawasan semua orang, dia tidak berani untuk tidak menampilkan kekuatannya. "Tuan Lao Jimo, atur formasi sesegera mungkin untuk menghancurkan formasi 10.000 penguncian langit itu. Saya akan mencari peluang untuk menghadapi bayangan gelap itu," kata Qin-chen berteriak kepada Lao Jimo. Mendengar itu Lao Jimo mengerutkan kening. Anak ini sebenarnya menyuruhnya melakukan sesuatu. Tetapi meskipun dia tidak puas, dia tetap mengatur sebuah formasi.
Ketua Gongsun, Ketua Jai, berhati-hatilah terhadap orang sekitar, kata Qinchen. Setelah pengamatan cukup lama, dia melihat bahwa ketiganya bukan anggota dari Sangguan Gupeng. Jadi dia diam-diam memperingatkan mereka. Gongsun Je dan Jai Xiangming terkejut dan menatap Wuyong. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Qinchen ingin mereka berhati-hati, tetapi mereka masih memiliki rasa kewaspadaan. Selanjutnya semua orang sekali lagi bergabung untuk menargetkan bayangan gelap itu. Saat ini bayangan gelap itu merasakan serangan dari Sangguan Gupeng. Namun serangan lonceng Yuan Si kuno itu dapat ditahan oleh bayangan gelap. Melihat serangannya ditahan, Sangguan Gupeng terkejut. Meskipun dia tahu bahwa iblis alien di depannya ini adalah iblis alien yang kuat yang mereka cari. Kekuatan iblis alien ini masih membuatnya ngeri. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan ini, tetapi dia terpaksa. Namun walaupun dia terpaksa, dia harus melakukan yang terbaik. Jika tidak, dia sendiri yang akan terluka di bawah serangan bayangan gelap ini. Bajingan itu. Sangguan Gupeng diam-diam mengutuk Qinchen di dalam hatinya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.